Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama Ustazah Siska. Di sini kalian akan belajar dan Ustazah akan menjelaskan ke kalian tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, di subtema 3, pembelajaran 5, kita akan fokus ke mata pelajaran SPDB. Dan di pelajaran SPDB ini, kalian akan Ustazah jelaskan atau kalian akan mempelajari tentang karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Sebelum Ustazah memulai penjelasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai? Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelum Ustazah masuk ke penjelasan karya 2 dimensi dan 3 dimensi, Ustazah akan mengulas sedikit apa itu pengertian dari karya imajinatif. Karya imajinatif merupakan hasil karya yang telah melalui proses membayangkan atau melalui khayalan dari kalian. Biasanya kalau kalian disuruh sama Ustazah, silakan kalian menggambar karya imajinatif. Biasanya kalian langsung menggambarnya gunung, menggambar rumah. Nah, itu merupakan apa yang kalian pikirkan atau apa yang ada dalam otak kalian, langsung kalian tulis. Nah, itu merupakan contoh dari karya imajinatif. Dan di karya imajinatif itu juga dibedakan menjadi 2. Ada karya imajinatif 2 dimensi dan karya imajinatif 3 dimensi. Selanjutnya Ustazah akan mengulas satu persatu tentang karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk yang pertama yaitu karya imajinatif 2 dimensi. Karya imajinatif 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki 2 sisi saja. Maksudnya apa Ustazah? Maksudnya karya seni 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar. Jadi hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Contohnya apa Ustazah? Contohnya biasanya gambar, ada lukisan. Nah, kalian menikmatinya itu hanya dari satu sudut pandang. Kalian hanya bisa melihat tanpa bisa melihatnya dari depan ya, dari belakang biasanya kalian tidak bisa melihat. Nah, itu merupakan pengertian ataupun ciri-ciri dari karya imajinatif 2 dimensi. Dan yang kedua yaitu karya imajinatif 3 dimensi. Karya imajinatif 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini kalau tadi karya imajinatif 2 dimensi kalian hanya bisa melihatnya dari satu sudut pandang, untuk karya 3 dimensi kalian bisa melihatnya dari segala arah. Karena karya tersebut memiliki panjang, memiliki lebar, dan mempunyai tinggi. Jadi ada ruang, kalian bisa melihat dari samping, dari depan maupun dari belakang. Dan untuk lebih jelasnya atau memperdalam penjelasan dari Ustazah akan lebih merinci apa toh ciri-ciri dari karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama, karya imajinatif 2 dimensi itu ciri-cirinya 1, dapat dilihat dari satu arah. Seperti tadi waktu saya menjelaskan, jadi hanya bisa dilihat dari satu arah. Misal kalau dari depan ya depan saja, kalau dari samping ya dari samping. Yang kedua yaitu dibuat pada bidang datar. Maksudnya apa Us? Biasanya kalau karya karya imajinatif 2 dimensi itu kan contohnya seperti gambar, seperti lukisan, seperti foto. Makanya bahan dasarnya atau media kalian dalam menuangkan gambarnya itu di bidang datar. Contohnya bisa pakai kanvas, bisa pakai buku gambar ataupun buku biasa, buku tulis juga bisa. Terus ciri-ciri yang ketiga yaitu mempunyai ukuran panjang dan lebar. Biasanya di buku gambar kalian itu kan hanya mempunyai panjang dan lebar. Dan yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu memiliki dimensi luas. Memiliki dimensi luas itu apa Ustazah? Jadi itu karyanya itu biasanya kalau 2 dimensi itu bisa kalian menggambarnya begitu besar maupun kecil. Nah, itu namanya dimensi luas. Dan yang kedua, ciri-ciri dari karya imajinatif 3 dimensi. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki ruang. Memiliki ruang itu berarti ada berupa bentuk, contohnya bisa patung, bisa vas bunga. Jadi ada bentuknya. Kalian kalau karya imajinatif 3 dimensi itu memiliki panjang,
lebar, dan di dalamnya itu ada bisa dikatakan volume ataupun isinya atau ruangnya. Jadi ada panjangnya, ada lebarnya, dan ada tingginya. Sebagai contoh tadi, patung, vas itu bisa dilihat atau bisa dinikmati boleh dari samping, dari depan, dari belakang, itu bentuknya sama. Dan untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu bisa dilihat dari segala arah seperti tadi yang Ustazah jelaskan, bisa dilihat dari depan, belakang maupun samping. Nah, Ustazah ulangi lagi untuk contohnya, untuk karya imajinatif 2 dimensi itu bisa gambar, bisa lukisan, bisa foto, ataupun kalau kalian suka itu menempel-nempel, nah itu juga termasuk karya imajinatif 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi apa Ustazah? Contohnya, Ustazah ulangi lagi, untuk 3 dimensi contohnya bisa patung, bisa vas bunga, bisa hasil karya seperti prakarya dari bambu, bisa dari keramik. Nah, itu merupakan contoh dari contoh karya imajinatif 3 dimensi. Nah, untuk tugas kalian di sini nanti tugasnya itu berupa kalian membuat prakarya. Prakaryanya, kalau tadi Ustazah menjelaskan ada karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini pada pertemuan kali ini kita fokusnya pada pembelajaran ataupun kita fokusnya pada karya imajinatif 3 dimensi. Nah, kalian nanti bisa dibuka di buku paketnya, itu ada contoh cara membuat labirin. Nah, di buku paket itu sudah tertera, atau kalian nanti bisa googling, bisa cari di YouTube. Nanti Ustazah juga akan menyantumkan linknya bagaimana cara membuat labirinnya. Ini sebagai contoh saja. Kenapa kok labirin termasuk karya imajinatif 3 dimensi? Karena labirin mempunyai panjang, mempunyai lebar, dan ada tingginya. Jadi untuk tugasnya, untuk tema 2, subtema 3 pembelajaran 5, kalian membuat prakarya berupa labirin. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah. Untuk linknya, cara pembuatannya nanti akan Ustazah cantumkan di bawah atau Ustazah cantumkan selesai dari Ustazah menjelaskan. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.